ketika engkau masih ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan, masih segar dalam pikiranmu, aku pernah nyumbang ini, masih ingat. Selagi kebaikanmu masih kau ingat, berarti amalmu belum diterima oleh Allah. Uang sudah masuk amplop, alamat ditulis, tapi tidak dikirim-kirim, dikantongin aja, nyampe enggak? Iya. Ketika yang kau bantu melakukan kesalahan, kamu marah enggak? Ngucap-ngucapakan boleh. Otakmu di mana? Lupa enggak dulu kamu saya bantu tuh? Selagi engkau masih kecewa atas kebaikanmu, itu adalah kejahatanmu. Lebih baik, selagi engkau kecewa atas kebaikanmu, sudah bukti itu adalah kejahatan. Artinya apa? Kau berbuat baik untuk memperbudak orang lain dengan kebaikanmu itu, supaya nurut kan? Belenggu pakai rantai, ya kan? Dengan cara apapun bisa lepas. Tapi belenggu dengan kebaikan sampai mati nggak pernah lepas. Betul nggak? Ya itu persoalannya, hati-hati. Udahlah, nggak usah ngitung pahala dah sejak sekarang udah. Masih mending ngitung dosa aja. Iya, lebih nyaman ngitung dosa kok. Iya. Selagi kita masih terlalu ngitung-ngitung pahala, hati kita menjadi keras kok. Ya, sombongnya keluar. Dia kan mengklaim segala-galanya. Iya. Dan orang semakin banyak berbuat baik, semakin mudah menyakiti hati orang. Kenapa? Kalau kamu nggak pernah menolong orang, nggak pernah membantu, nggak pernah ngasih, bisa nggak marah sama dia? Ya bisa dong. Bisa marah karena kamu merasa berbuat baik. Betul nggak? Hati-hati aja. Ini kan semacam ini kan tidak disadari gitu. Ya, wailaka ayu syai'in qalbuka. Di mana hatimu? Kayak apa hatimu? Boleh enggak hatinya kamu? Ayu syai'in taqilu. Apa saja yang kau pikirkan? Ilaman tasku, kepada siapa engkau mengadu? Ilaman tastaghithu, kepada siapa engkau minta tolong selama ini? Coba pikirkan. Ma'aman tanamu, dengan siapa kamu tidur? Idza waqa'ta fi syiddatin biman tathiqu, jika kau menghadapi kesulitan karena kejahatan orang yang engkau percayai, haditsni inni a'rifu kidbaka, silakan kau bercerita kepadaku, nanti aku akan tahu semua akan kebohonganmu itu. Ya, engkau mengaku beriman, tapi engkau selalu mengadu, selalu berkeluh kesah, menceritakan kesusahanmu kepada orang lain. Itu adalah komplain terhadap Tuhanmu sendiri. Tidak menerimakan segala keputusan Tuhanmu. Ya. Jujur. Wa nifaqaka, dan juga kemunafikanmu aku tahu. Anta wal khalq, engkau dan makhluk yang lain dan orang lain semuanya kalbaqis sadiqi, seperti binatang yang jujur, nurut saja. Minkum ana alimun wa khadimuhu, aku juga tahu, aku yang memberikan pelayannya. Iya. In arada,
ketika Allah menghendaki ayahmilani ila suq, ketika ingin membawa aku ke pasar, ya bi'uni, aku dijual, silakan. Au yukatibuni, atau akan digadaikan, silakan. Falyaf'al, biarkanlah Allah melakukannya. In arada an yakhudha thiyabi, andaikan Allah menghendaki ingin mengambil bajuku, wa ma biyadi, dan apapun yang ada di tanganku, au ya'murani, atau menyuruh aku, hatta akda, sehingga aku berjerih payah, falyaf'al, silakan berbuatlah. Antala sidqa laka, engkau tidak ada kejujuran dalam dirimu. Engkau tidak pernah pasrah total kepada Allah, masih merengkel bae sirat. Masih keluar nyongan, rokayane, mung baene, hanya saja, namun demikian, akan tetapi. Itu kan bahasa kamu semuanya begitu. So. Iya. Iya. Itulah. Antara sadqalaka wala tauhid. Engkau tidak ada kejujuran. Engkau juga tidak ada ketauhidan. Wala iman juga tidak ada keimanan. Enggak iman, enggak tauhid, enggak jujur, enggak. Is'amal bika. Lalu apa yang bisa kulakukan terhadapmu? Asuddu bika syaqqa. Aku mencoba untuk menambal retak-retak yang ada pada dirimu. Aku ingin ku tambal retak-retak pada dirimu. Ternyata enggak bisa. Anta khasyabun najarin. Engkau adalah kayu sisaan tukang berangbang. La taslahu illa linar. Sudah tidak bisa dibuat apapun. Cocoknya buat urub-urub. Buat bahan bakar. Cocoknya buat ngelibat. Kamu ini kayu-kayu beesan berangbangan. Sudah nggak bisa dibikin apa-apa. Ya enaknya apa? Dia dibakar. Ini omongannya sangat pedas sekali ya. Iya. Ini adalah omongan untuk mereka yang performannya itu, penampilannya kayak ulama besar. Sorbannya 5 meter, bet. Yang jubahnya itu ya 8 meter. Yang tangannya ngewer-ngewer tasbih. Urub-urub jeruk. Iya, bahan bakar loh. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah batu dan kamu semuanya. Ya si kuat-kuat benang. Iya. Tertahanlah. Ya, lalu gimana? Ya begitulah kira-kira. Ya kaum, wahai umatku, ad-dunya tadhhabu. Dunia ini akan habis semuanya. Engkau diciptakan tidak untuk selamanya. Wal a'maru tafna, umur kita pun akan binasa semuanya. Wal akhiratu qaribatun, akhirat itu sangat dekat sekali kok. Enggak jauh. Qaribatun minkum, dekat dengan kamu. Jaraknya hanya sejengkal akhirat dan dirimu itu. Wa ma hammukum laha. Wama hammukum lah. Ternyata kamu tidak pernah memikirkan itu semua. Ya, kehidupan dunia tidak berpikirkan. Umur tidak kamu pikirkan. Akhirat juga kamu cuekin saja. Bal hammukum lidunya wa jam'iha. Ternyata otakmu tiap hari mikirnya cari dunia dan mengumpulkan dunia terus. Dari mulai mata terbuka pagi hari sampai mata terpejam yang kau pikirkan dunia, duit.
Ada burung yang bunyinya tweet 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 tweet, tweet. Burung apa namanya tuh? Bondol. Udah. Ada burung bodol namanya, tweet 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 gitu. Biasanya di pagi hari bunyinya tuh di hutan-hutan. Antum a'da'u ni'amillah. Engkau adalah musuh-musuh kenikmatan Allah. Engkau selalu memusuhi kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak pernah menghargai segala kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Semuanya kau sia-siakan semuanya. In kana minhu ilaikum syarrun tudhiruna. Kalau kamu lagi kena dapat kejelekan, wayai oleh kebelesakan yang tidak menyenangkan, tudhiruna, kau tampilkan, kau ceritakan dengan keluh kesahmu. Wa in kana minhu ilaikum khair, ketika Allah memberikan kamu kebaikan, taktumuna, kau sembunyikan semuanya. Kalau lagi susah, kau ceritakan kepada semua orang. Tapi kalau kamu lagi banyak duit, mingkem. Kelakuanmu begitu enggak? Kalau lagi susah mah cerita, aduh saya ini udah lagi susah, dagangan gak laku, anak kuliah belum diongkos, ceritakan gitu. Pas waya anak punya duit. Ayo. Ya, sembunyikan. Ini seperti itu. Idza katamtum ni'amallah, ketika engkau sembunyikan nikmat Allah Azza wa Jalla, walam tashkuruhu, dan tidak kau syukuri alaiha, atas nikmat itu, salabaha minkum, akan diambil lagi nikmat itu. Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, idza an'ama Allah Azza wa Jalla ala 'abdihi, ketika Allah beri nikmat kepada hambanya, ni'matan ahabba antura alaihi, Allah senang kalau engkau tampilkan kenikmatan itu, kau apresiasi dengan baik, jangan kau sembunyikan. Nah, itu. Jadi ini logikanya begini, orang kaya itu tidak merasa bahwa harta yang Allah berikan itu sebetulnya bukan untuk dia semua. Pertama, harta yang Allah berikan kepada mereka itu sebetulnya hanyalah fasilitas untuk menunjang pengabdianmu kepada Allah, bukan untuk berfoya-foya. Satu. Dan kedua, apa yang Allah berikan kepada mereka bukan untuk mereka semua, tapi di situ ada titipan-titipan yang perlu disampaikan, yaitu kepada fakir miskin, orang-orang yang kelaparan, orang yang menderita. Betul nggak? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Itu. Jadi logikanya bahwa semua yang diberikan itu tidak gratis. Ya, suka tidak suka. Anfiqu taw'an au karha. Nafkahkan hartamu itu dengan sukarela atau terpaksa. Ini ultimatum dari Allah. Sok pilih, kau nafkahkan sukarela atau terpaksa. Kalau sukarela, kamu akan dihormati orang, disanjung orang, dimuliakan orang. Tetapi kalau tidak, diporotin Allah langsung. Uangmu akan habis buat dokter, buat polisi, buat rampok, buat penipu, buat penyakit. Nantinya akhirnya habis juga. Sampai akhirnya kamu harus cuci darah tiap hari. Setelah melarat, mati. Ya kan? Sampai waktu ngubur pun orang nggak ada yang mau gotong mayat kamu nih. Angkat tangan semua.
Ya, sampai lebihnya nyari orang dibayar 500.000. Enggak usah. Kon mlaku dewek bae. Dia juga tidak peduli sama kita kok. Masa matinya sengkotong mayatnya, enak aja. Ya kan? Ya, di dunia saja ya, untuk dikuburi udah susah. Sebetulnya begini, orang kaya mesti sadari bahwa yang kau berikan itu bukan gombal-gombal kamu, bukan baju-baju yang sudah tidak kamu pakai kamu sodakokan. Itu bukan sodako namanya, itu namanya buang sampah. Baru kamu dianggap baik apabila yang kau nafkahkan adalah yang sedang kau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma apal wonge misalnya. Apal ya. Suka tidak suka, tetap setiap ada yang masuk pasti ada yang keluar. Kalau tidak, kamu akan mampus. Dikiranya udara yang kita hisap ini gratis. Tidak. Setiap yang masuk harus keluar lagi. Nggak mungkin kita simpan. Tarik napas. Terus sudah, jangan dikeluarin lagi. Bisa nggak kamu makan tapi nggak mikirin bagaimana keluarnya? Dijahit pantatnya, berikan berak itu. Emang sih? Mungkin nggak? Suka tidak suka, apapun yang masuk dalam dirimu pasti akan keluar lagi. Ini mah percaya silakan nggak udah. Iya. Jadi jangan dikira bahwa Allah itu main-main kasih ultimatum. Anfiqu tawaan au karha. Sukarela atau terpaksa. Maunya apa? Benar. Tadi ya sumbang tuh, sok uangnya recehnya berapa? 1.000, 2.000, 5.000 sok tadi. Tadi tuh yang siapa yang ngomongin faktor? Mayoritas uangnya 2.000 atau 10.000-an. Hah? Oh 5.000. Ya wes penting. Bawa katrong ewu. Iya. Dan ini adalah kebersamaan kita. Barangkali kita tidak bisa membantu orang per orang. Ada teman kita lagi susah, mungkin sakit berobat, kan bisa pinjam. Dan pinjam itu kan tanpa bunga. Ya kan gitu. Pinjam tanpa bunga. Kesejahteraan bukan? Kesejahteraan bukan? Ya kan begitu. Ya itu. Jadi untuk kebersamaan. Dan ini pengajian malam sana nih, yang ngaji di sini, ketahuilah ini kontrak dengan saya dunia akhirat. Artinya kalau kamu mati jangan khawatir, akan banyak kiriman doa dari teman-teman. Makanya tahlil dulu. Makanya ikut tahlil sini kalau ngaji itu. Gimana lagi? Tahlil sini mendoakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Nanti kamu mati juga akan didoain juga. Sebab belum tentu anak cucumu mendoakan kok. Syekh Syarif Hidayatullah yang kirimin Fatihah anak cucunya bukan? Ya, dipaham-paham misalnya. Iya, gitu. Ya. Tapi ya tidak saya doakan kamu mati kok. Supaya dapat kiriman gitu ya aja. Ya enggak usah lah. Ya, itu. Jadi ya inilah artinya bahwa kita ini silaki niat belajar bener atau beli. Benar. Ya udah. Ya, dibuktikan kita beli ini dengan kedermawananmu itu. Sebab bagaimanapun orang bertakwa itu tidak mungkin kalau sifatnya medit. Karena dalikal kitabu la raiba fi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau dia medit
Takwa enggak? Ya enggak. Beli ngantel tuh. Kalau orang medit bilang bertakwa tuh. Orang medit itu artinya orang tega. Membiarkan sahabatnya, saudaranya sengsara. Ya. Itulah persoalannya. Jadi kita jangan salah paham bahwa ya udah begini aja lah. Engkau tidak diharuskan membahagiakan semua orang. Minimal engkau bisa membantu orang yang susah. Juga tidak perlu banyak. Sedikit pun nggak apa-apa, yang penting kamu bantu mereka. Toh orang yang susah juga nggak perlu banyak, nggak apa kok. Memangnya orang susah perlunya banyak? Enggak kok. Hanya sepiring nasi, kok sudah banget sih. Ya kan? Kalau engkau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya minimal jangan pernah menyakiti orang lain, itu saja kok. Jangan pernah merugikan orang lain, itu juga pas-pasan tuh. Setuju nggak gitu? Ya udah gitu aja. Oke, kita baca sajak sekarang. Ayo. Ini pembacaan sajak ini sengaja supaya ada variasi ya, tidak monoton tuh, ada pergeseran. Kalau perlu kapan-kapan sambil main piano saya, supaya ada variasi. Anissa Sabian kan enak lagunya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini judulnya merasakan. Sejak engkau sejak engkau memberikan sejak engkau memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadaku untuk menyimpan cintamu di dalam hatiku ini, aku merasakan seperti mempunyai dua ibu yang selalu memelukku. Memang untuk mendapatkan cintamu terlalu banyak kesulitan yang aku hadapi. Tetapi ternyata kesulitan-kesulitan yang telah kulalui itu membuat rasa puas dan bahagia yang tak terhingga. Ternyata susah payah yang telah kulampaui itu benar-benar sebagai bukti bahwa engkau adalah perempuan yang sangat layak untuk dicintai. Ternyata juga banyak orang yang melakukan kesalahan dalam mendefinisikan kebahagiaan dengan kehidupan yang mulus tanpa kesulitan. Ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya bukan tidak ada kesulitan, tetapi ketika kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi berbagai kesulitan. Sebab tidak mungkin terjadi kehidupan tanpa kesulitan. Karena memang kehidupan ini adalah tempat ujian. Seperti halnya tentu kita semua pasti akan menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Yaitu komentar-komentar yang pedas dari masyarakat ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan sehingga kita harus menanggung penderitaan, maka tidak ada yang mau melihat dan mendengar. Selain itu masih banyak lagi kejahatan dan kezaliman yang menimpa diri kita, terutama sakit hati kita yang luar biasa. Ketika ada orang yang menghinakan diri kita di depan umum, tetapi kemudian ketika meminta maaf
dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Kesulitan demi kesulitan telah aku lalui. Sekarang aku merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Menggapai cintamu, ini adalah suatu keberuntungan bagi diriku sebagai anugerah Tuhanku. Mendapatkan cinta yang sangat tulus. Selanjutnya, kematangan cinta sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan panjangnya durasi cinta. Tetapi cinta kita cepat matang karena kesulitan dan penderitaan. Termasuk pengalaman pahit yang pernah aku lalui bersamamu. Ketika kita hendak mencoba berbuat kebaikan, malah dituduh sebagai keburukan. Memang gelombang cinta antara lelaki dan perempuan berbeda. Lelaki gelombang cintanya masuk dari mata, tetapi perempuan lewat telinga. Jeritan cinta yang keluar dari hati perempuan setara dengan modulasi. Artinya lebih kuat dari jeritan cinta lelaki yang setara dengan gelombang pendek. Selama dalam perjalanan cinta yang telah kita lalui, banyak pengalaman yang kita raih lalu menjadi pelajaran hidup. Ternyata kita harus lebih waspada menghadapi teman-teman dekat yang sering menjilat daripada musuh-musuh yang menghunus pedang di sekitar kita. Ternyata yang melakukan konspirasi terhadap cinta kita adalah teman-teman dekat juga. Ternyata teman setia dalam hidup ini tidak banyak. Adapun teman biasa dapat kita jumpai di mana saja. Yang penting ada pertukaran kepentingan atau ada hubungan saling membutuhkan. Tetapi yang siap membela pada saat kita tidak ada, itulah yang bermoral tinggi. Seringkali kita hadapi di tengah masyarakat sulitnya mengkomunikasikan pikiran-pikiran kita. Padahal sudah kita sampaikan sejelas-jelasnya, tetapi tetap saja tidak dapat diterima akal pikiran mereka. Tetapi ketika seorang munafik dengan segala kedustaannya, malah lebih mudah diterima dengan sangat sederhana. Keberuntunganku bermadu cinta bersamamu adalah satu anugerah besar yang harus aku jaga dan harus aku pelihara. Seperti merawat kesehatanku. Ketika sedang sehat, aku nikmati kesehatanku dengan rasa syukur. Ketika aku sakit, segera kuobati dengan sabar. Ketika kita sedang dalam keadaan harmonis, kita nikmati kemesraan kita dengan sempurna. Ketika sedang ada masa kesalahpahaman, segera kita selesaikan dengan baik-baik. Sekarang setelah kita menjauh dari mereka, bukan karena ingin menjauh, tetapi karena kita merasakan kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Baru kemudian mereka merindukan kita, karena mereka tidak dapat menemukan orang lain yang sama seperti kita. Oleh karena itu, wahai kekasihku, bagiku tidak ada urusan dan tidak ada masalah. Siapa engkau sebenarnya? Aku akan selalu bersamamu dengan segala konsekuensinya. Berdasarkan apa yang aku lihat sendiri
bukan berdasarkan cerita-cerita dari teman-temanmu bahwa engkau adalah perempuan, bahwa engkau adalah perempuan. Bahwa engkau adalah perempuan yang layak untuk dicintai, karena selama itu engkau hanya berdiam, tidak pernah membantah dan mengeluh atas segala komentar negatif yang mereka lontarkan kepada dirimu. Engkau adalah perempuan berhati baja. Untuk membohongi mata sangat mudah kita lakukan dengan cara rekayasa dan kamuflase. Tetapi terlalu sulit untuk membohongi hati. Aku lebih meyakini apa kata hatiku daripada kata orang lain. Aku sangat mengerti tentang dirimu, wahai kekasihku, dan selalu aku memberikan pengertian. Hendaknya kau mengetahui sebenarnya bahwa aku dapat saja memahami tentang dirimu, tapi belum tentu engkau mengerti tentang diriku. Percaya diri pada tingkat yang tertinggi pada dirimu dapat kufahami ketika engkau tetap berdiam diri tanpa komentar sedikit pun ketika teman-temanmu menghinakan dirimu. Dari sini aku baru mengerti siapa dirimu dan siapa mereka. Nanti di acara pesta pernikahan kita tetap mereka diundang. Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Kita ingin mereka melihat kebahagiaan kita. Tetapi ketika mereka semakin sakit karena melihat kita bahagia, biarkan saja, itu adalah urusan mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pagi hari ini guru kita, kiai kita yang mulia, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Sukagumiwang Indramayu, menjumpai sahabat semua di pondok pesantren ini dan juga yang sekarang sedang menyaksikan live streaming di Wamima TV dengan channel KH Buya Syakur Yasin MA. Buya sudah membacakan puisinya yang berjudul Merasakan, dan kami mengajak Anda semua yang hadir di sini maupun pemirsa Wamima TV untuk bisa mengapresiasi puisi yang sudah dibacakan oleh Buya tadi. Dan kami ingatkan, karena ini adalah karya sastra, maka kita mencoba dengan pola sastra dalam pikiran kita. Baik, sahabat Buya di pondok pesantren ini dan juga pemirsa Wamima TV, jangan lupa kami ingatkan untuk Anda selalu like, kemudian subscribe, agar Buya terus bisa memberikan puisi-puisi dan pencerahannya untuk kita semua. Baik, sahabat Buya, kali ini saya Ahmad Mustafa ditemani oleh kiai kita, kiai muda kita, Kiai Imran Rosyadi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sapa Buya pagi hari ini. Gimana Buya, kondisinya sehat pagi hari ini? Alhamdulillah, sempurna. Alhamdulillah. Kita doakan bersama sahabat-sahabat. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Buya selalu sehat, fit. Amin ya rabbal agar alamin. selalu bisa membimbing kita semuanya. Baik, kita mulai Buya di pagi hari ini. Sebelum ke Kiai Imran, ini puisi-puisi Buya tentang cinta ini
selalu menggugah banyak orang. Dan tentunya kalau puisi ini dibacakan atau didengarkan oleh seorang perempuan, maka perempuan ini pengen mendapatkan calon suami yang seperti aku ini. Ya, ini sangat menarik sekali dan Buya sangat sensitif tentunya dengan sosok perempuan. Oleh karena itu, puisi-puisi Buya ini adalah puisi-puisi yang membumi dan tentunya yang terjadi dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita. Ya, dari puisi ini Buya, ini ada sesuatu yang saya mendengarnya, ada bahasa dua ibu yang selalu memelukku. Oh ya. Ini saya rada menduga nih, Pak Kiai Imran Rosyadi, ini perempuannya rada tua sedikit gitu. Tetapi cinta ya, persoalannya cinta. Ini bagaimana nih Bu ya kalau melihat ini? Ya, dua-duanya ibuku juga mencintaiku. Ya. Kekasihku juga mencintaiku. Ya. Ketika ibu memelukku juga penuh dengan kasih sayang. Ya. Kekasihku juga dengan kasih sayang. Oh. Di dalamnya ada kemesraan. Ya. Berarti kan punya dua ibu. Dua ibu yang saling menyayangi ya. Yang satu istrinya, yang satu ibunya. Ya, ini sangat sangat menarik Bu ya. Karena bagaimanapun juga Buya mensejajarkan, artinya bahwa kemuliaan seorang istri juga adalah mungkin dikondisikan sama dengan kemuliaan seorang ibu. Sama, seorang ibu juga yang paling merisaukan itu seorang perempuan. Ada kekhawatiran nanti bagaimana ketika aku tua, anak-anakku tidak ada di sekitarku. Ya. Seorang istri yang setia juga selalu membayangkan bagaimana kalau suamiku telah tiada, bersama siapa aku di dunia ini sama. Ya. Betul nggak? Siapa tanya sama ibu? Betul nggak Bu? Ya. Ya, itulah. Jadi artinya bahwa terlalu tolol lelaki yang mengkhianati istrinya yang tercinta itu. Ya. Terlalu dungu. Ya, istrimu memberikan segalanya untuk dirimu. Kenapa kau khianati? Kok kejam banget sih? Sudah begitu kejamnya kau mengatakan sunnah Rasul lagi. Ya, itulah kira-kira. Oke. Ya, ini menarik nih Pak Kiai Imran. Kang Imran bagaimana nih mengapresiasi dari puisi Buya ini? Kelihatannya tadi serius sekali mendengarkan Buya membacakan puisi kemesraan, iya. merasakan ini. Bagaimana Anda bisa mengapresiasi puisi Buya pagi hari ini? Saya kira puisi-puisi yang biasa kita dengar ini memang filosofis banget ya. Ya. Artinya di satu sisi ketika kita membacanya atau mendengarkannya, sekilas seperti ada makna lain ketika kita membacanya gitu, atau kita mendengarkannya gitu. Ya. Jadi ternyata simbol-simbol banyak sekali di dalamnya. Ya. Jadi tidak mudah kita mengupasnya gitu. Ya, karena Ya. bentuknya sandi gitu. Ya. Sandi. Ya. 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 Misalnya seperti baru saja kita mendengar misalkan ada kata-kata tanpa dendam dan kebencian. Itu satu hal yang luar biasa. Untuk bisa mencapai kesana tidak mudah. Ya. Ya, memang mudah diucapkan tetapi sulit sekali untuk bisa mencapai tingkatan itu. Subhanallah. Ini apresiasinya Ya. Kang Im ini luar biasa nih. Ini ya seperti tadi yang dikatakan Kang Imran nih, Bu ya. Susah sekali untuk mudah untuk diucapkan tapi susah sekali untuk dilakukan. Ya sebetulnya mau diucapkan mau tidak, tapi itulah perasaan yang berkecamuk di dalam diri semua manusia kok. Ya. Si aku ini mengatakan nanti pesta pernikahan teman-temanmu yang dulu banyak ulah itu tetap kita undang. Nggak usah ada dendam dan kebencian.
Aku ingin mereka melihat kebahagiaanku, itu saja. Adapun nanti ketika mereka melihat kebahagiaan kita lalu menambah mereka sakit hati, itu bukan urusan saya itu. Ya. Ada nggak orang yang sakit melihat orang bahagia? Ada. Itu bukan urusan kita. Ya. Ya. Ya, realistis itu. Anda pernah nggak merasa sakit hati yang melihat orang bahagia? Itu. Jadi pesan moralnya ya jangan begitu dong. Gitu. Ya. Nah, kemudian lagi ada sukses. Orang biasanya melihat sukses itu dari materinya, rumahnya yang bagus misalnya, kendaraannya. Sementara tadi dikatakan bahwa kesuksesan bukan pada materi. Nah, ini saya kira perlu dijelaskan. Bukan tidak ada kesulitan. Iya, bukan tidak ada kesulitan. Iya, kebahagiaan itu bukan hidup tanpa kesulitan. Iya. Itu mah namanya pegadaian. Iya, tagline-nya pegadaian itu. Tapi kebahagiaan itu sesungguhnya adalah ketika kita punya kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan. Iya. Beda. Ya kan? Sebab kalau tidak ada kesulitan ya tidak mungkin dong hidup tanpa kesulitan. Yang di dunia ini adalah tempat ujian, kok ngaco kamu mah. Iya. Dan ketika kita menyelesaikan kesulitan atau mampu mengatasi kesulitan itu baru muncul kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Iya. Jangan berharap tanpa kesulitan. Ya kalau nggak kesulitan yang bukan kehidupan namanya, yang ini tempat ujian kok. Iya. Ya, kesulitan itu selalu ada di mana saja. Tanpa kesulitan kita tidak pernah merasa bahagia mendapat kemenangan kok. Iya. Saya enggak. Iya. Dan justru karena kesulitan itulah akhirnya aku mendapatkan bukti yang sangat luar biasa. Ternyata aku bisa mengetahui bahwa engkau adalah perempuan yang layak untuk dicintai. Iya. Kalau dalam puisi ini nih Kang Imran, ya. ini saya melihatnya si perempuan ini adalah sosok yang cantik jelita. Kemudian si perempuan ini adalah gadis atau kembang desa itu. Sehingga banyak orang yang cemburu. Jadi melihat kebahagiaan percintaan antara aku dan si perempuan ini, banyak orang yang tidak suka. Sehingga itulah yang kemudian dikatakan dalam puisi Buya ini bahwa sesungguhnya semua orang yang sudah membencimu itu ketika kita melangsungkan pernikahan kita undang. Ini perempuannya cantik banget ya Buya. Apa seperti itu bayangan yang? Ya sudah pastilah. Ya kalau saya merasakannya bahwa sensitivitas saya ini melihat bahwa perempuan ini luar biasa ini. Sampai banyak orang tergila-gila dan ngomongin dia kalau sesungguhnya memfitnah itu sangat mudah. Ya kalau kau dapatkan perempuan dengan mudah sekali tanpa perlawanan, tanpa gangguan, pasti nggak cantik orangnya. Betul. Begitu ya rumusnya. Saya teringat puisi Buya beberapa waktu lalu. Ada kata-kata bahwa kegagalanku bukan karena tidak memilikimu, tetapi aku gagal kalau aku berhenti mencintaimu. Ini juga luar biasa. Ya. Ini kalau kita hubungkan dengan ini bagaimana ya, Bu? Iyalah. Iya. Ya, artinya bahwa memang dalam kehidupan percintaan ini sesungguhnya pasti akan ketemu dengan hal-hal yang hambatan atau ya kisah cinta kan biasanya begitu Kang Imran. Kalau romantisme terjadi dengan cara-cara yang mulus-mulus saja kan nggak asik, nggak ada sinetron gitu dalam kehidupan kita ini. Baik, kita coba mengajak nih Kang Imran dan Buya, mengajak sahabat Buya yang sekarang hadir di Pondok Pesantren di studio kami, dan kami juga mengajak sahabat semua yang saat ini sedang menonton live streaming di Wamima TV
Kami ajak Anda untuk mengapresiasi puisi Buya, untuk komentar Buya, untuk komentar Anda kepada puisi-puisi Buya, dan tentunya silakan. Konteksnya adalah konteks sastra ya. Baik, kita coba dari studio ada yang ingin langsung mengapresiasi, kami persilahkan. Mangga, siapa dulu? Pak Soekardi, silakan. Pak Soekardi, silakan. Ya, Pak Soekardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soekardi dari Jengkok, Kertasmaya, Indramayu. Dengan judul Merasakan, bahwa saya berpikir tentang diri saya, ya. Apakah saya itu sudah merasakan saya itu sudah jadi manusia? Jangan-jangan saya itu merasakannya seperti binatang atau satuan atau setan. Kalau kita berbicara tentang manusia itu sangat unik, Bu ya. Mungkin saya berbicara tentang antropologi, mungkin berbicara tentang biologi, tentang neurologi, tentang psikologi. Ini sangat unik sekali, Bu ya. Jadi definisi atau terminologi daripada manusia itu sendiri itu seperti apa? Nah, kalau memang saya berbicara tentang kemanusiaan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Artinya kita berbicara tentang manusia tapi tidak berbicara tentang agama atau mengenal Tuhan. Artinya bahwa manusia kita itu adalah makhluk yang mencipta, bukan tercipta. Artinya kita mempunyai sesuatu potensi, mempunyai sesuatu kekuatan, mempunyai sesuatu keinginan yang bisa kadang-kadang bisa tercipta oleh diri kita atau oleh manusia itu sendiri, Bu ya. Yeah. Itu tentang kemanusiaan, bukan artinya tentang keagamaan. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta kadang-kadang tidak bisa membebaskan. Artinya tidak bisa membebaskan, tapi kita itu terikat. Cinta tidak bisa mengembangkan, tapi saya itu terpenjara. Dan cinta itu kadang-kadang tidak bisa memperhatikan, tapi saya menuntut lebih daripada cinta. Ini sangat unik sekali, Bu ya. Ini masalah manusia ini, Bu ya. Jadi intinya bahwa manusia itu seperti apa? Cinta itu seperti apa? Manusia itu seperti apa? Dengan epistemologi, dengan terminologinya. Terima kasih, Bu ya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, saya sendiri heran ini. Pak Soekardi ini bertanya terhadap dirinya sendiri, saya manusia atau bukan? Tapi yang pasti kita melihatnya Pak Soekardi ini manusia semua ya. Semua menganggap bahwa Pak Soekardi ini adalah seorang manusia. Baik, kalau kita fokuskan dari apa yang disampaikan Pak Soekardi tadi, sesungguhnya manusia itu yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti apa? Ya begini, saya bertanya, kamu siapa? Jawabnya Soekardi, kan begitu? Bukan, saya tidak nanya nama kamu. Kamu siapa? Saya orang Jengkok, saya nggak nanya asal-usul kamu kok. Kamu siapa? Saya pegawai swasta, saya nggak nanya pekerjaan kamu kok. Kamu siapa? Saya lelaki yang separuh baya, saya nggak nanya umur kamu kok. Sampai sekarang ketika aku bertanya siapa kamu, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab sesungguhnya siapa dia itu. Ya, yang kita tanya zatuka, zatmu. Ya kan semacam itu. Yeah. Nah, ya kalau yang kita lihat mah itu adalah casingnya kamu itu. Dan itu adalah fasilitas-fasilitas yang kau miliki. Dan itu siap bekerja sesuai dengan perintah zatmu itu. Nah, mana yang zatmu itu? Nah, kan jadi persoalan. Kamu sendiri juga lupa siapa kamu itu. Ingat nggak dulu? Kata Allah, wa'id akhadna ala bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya kan? Zuma asyadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Dulu Allah telah mempersaksikan mengambil satu komitmen, ya, perjanjian dengan kamu, dan ku berikan kesaksian atas dirimu. Lalu kutanyakan, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Dan engkau mengatakan, ya, engkau adalah Tuhanku. Masih ingat gak dialog begitu? Lupa kan? Iya. Ya udah, silakan cari aja sendiri. Nah, kalau Anda sudah tahu, ya berarti Anda sudah tahu tentang dirimu sendiri. Itu persoalannya. Ingat enggak? Iya. Nah, kalau begitu ya, kalau enggak ya berarti masih linglung. Masih linglung. Itu persoalannya. Dan kita ini juga tidak tahu tentang diri kita sendiri. Psikologi satu ilmu. Namanya ilmu jiwa. Sampai sekarang dalam dunia psikologi tidak ada siapapun yang bisa mendefinisikan jiwa. Yeah. Jadi yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu tidak lebih hanya gejala-gejalanya. Itu. Tapi yang jelas informasi awal bahwa Allah itu memasukkan zatmu itu pada saat tubuhmu sudah sempurna berwujud manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah bentukmu sempurna, kutiupkan rohku ke dalam dirimu. Ya. Itu aja. Adapun definisi secara filosofis, nah itu mah dari sejak zaman Aristoteles sudah dirumuskan. Membuat definisi itu bisa menggunakan jenis bait, jenis qarib, jenis mutawasid, bisa pakai fasal dan sebagainya. Jadi bisa katakan manusia adalah makhluk yang berpikir, betul. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, betul. Manusia adalah makhluk yang berperasaan, betul. Manusia adalah makhluk yang mengerti duit. Ya, manusia adalah makhluk yang beragama. Itu saya bisa bikinkan 1000 definisi manusia dan semuanya betul. Tetapi tetap saja kalau hanya melalui definisi-definisi itu, Anda selamanya tidak akan mengenal siapa dirimu itu. Ya. Terus Allah yang memperkenalkan dirimu. Ya. Itulah perlunya khalwat. Biar kamu mengenal dirimu itu. Karena dalam kesendirian di situ Anda akan berdialog dengan dirimu sendiri selama 40 hari. Dalam dialog itulah nanti akan terbuka semuanya, tahu siapa dirimu itu. Oke. Dirimu yang sesungguhnya pada dimensi sosial juga banyak orang yang tidak bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat. Karena dia tidak tahu. Yeah. Dia memasang harga terlalu mahal di masyarakat. Sehingga menyebalkan pelakuannya itu. Betul nggak? Yeah. Dimensi pemikiran. Banyak nggak orang goblok ngerasanya pinter? Banyak. Termasuk ketika Anda kalah dalam pertarungannya. Antara ingin berbuat kejahatan. Di situ terjadi pertarungan, ada pihak-pihak lain yang mencegah kamu supaya jangan berbuat jahat. Kenapa dalam pertarungan itu kamu kalah, akhirnya melakukan kejahatan itu? Ini sangat misteri sekali di manusia. Saya kira gitu aja dah. Iya, kalau saya tambahkan Bu ya, kalau kaitannya dengan siapa dirimu, bagaimana ini akan sangat susah sekali Bu ya. Ketika man rafa'an nafsahu rafa'an rabbahu itu akan susah untuk menemui Allah. Ingat nggak Allah pernah bertanya, bukan nggak aku Tuhanmu? Lalu kamu menjawab, ya. Bala itu bukan na'am ya. Kalau bala itu ianya menyetujui. Kalau na'am hanya menjawab betul saja. Apakah namamu Hasan? Na'am, betul. Tapi kalau bala itu biasanya dengan pertanyaan dengan
Istifham manfi. Bukankah aku ini orang tuamu? Bala, bukan na'am. Itu bedanya. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Ingat nggak? Nah, sekarang orang yang kena kecelakaan, tabrakan di jalan, di rumah sakit, otaknya gegar otak. Betul nggak? Ya. Mata sudah terbuka, dia bisa ngomong. Istrinya datang, nanya, saya siapa? Nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena neuroreceivernya terputus. Artinya linglung. Ya. Jadi ketika kamu tidak tahu siapa kamu, berarti kamu masih linglung, itu aja kok. Ya paling tidak nanti kita setelah kholwat kita menjadi orang yang tidak linglung. Nah itulah. Bagaimana nih Kang Imran Rosyadi menanggapi kelinglungan kita ini selama ini? Ya, saya teringat suatu makalah bahwa ada beberapa hal yang disebut sebagai khawatir ilahiyah yang pertama, kemudian khawatir malakutiyah, kemudian ada lagi khawatir nafsaniyah, kemudian yang keempat khawatir syaitaniyah. Nah, saya ingin bertanya kepada Buya Syahrul ini, khawatir uluhiyah atau apa itu namanya, atau ide-ide ketuhanan apa itu namanya? Khawatir itu supaya bisa dimengerti, katakan saja bisikan-bisikan, supaya lupa. Bisikan-bisikan setan, bisikan malaikat, bisikan Tuhan, bisikan nafsu gitu. Nah, bisik yang saya ingin tanyakan adalah bisikan ketuhanan atau bisikan Tuhan atau khawatir ilahiyah. Yaitu kholwat ini barangkali kita melatih bagaimana kita punya perasaan supaya bisa mendengar itu, Bu ya? Ya termasuk itu. Termasuk itu juga, sebab ketika kita dalam kesendirian, kamu akan ada peningkatan kecerdasan. Karena ketika dalam kesendirian, engkau akan dapat mendengarkan jeritan nuranimu lebih jernih daripada engkau di tengah keramaian. Ya. Itu aja pesan. Orang itu kalau masih di tengah masyarakat, kecerdasannya nggak meningkat kok. Akan setara dengan orang yang lain. Ikut dengan standar masyarakat umum. Seorang profesor di tengah lapangan, ya sudah banyak orang. Tiba-tiba ada orang melempari tempat ibadah orang lain sambil takbir Allahu Akbar. Ini profesor melu-melu ngelempar. Enggak cerdas. Orang cerdas ketika sendirian. Makanya semua yang terjadi mendapatkan wangsit, intuisi, mendapat ilham, mendapat wahyu, itu selalu dalam sendirian. Makanya kapan sendiriannya? Juga timingnya itu adalah di malam hari. Qumil laila nisfahu awin qus min qalila aw zid alaihi warattilil qur'an tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Akan kami turunkan kepada kamu kata-kata yang berat. Itu artinya satu inovasi besar, satu gagasan besar akan turun di malam hari itu. Enggak di siang hari, enggak di malam hari. Itu jam berapa? Ya 1:30 lah kira-kira gitu. Nisfahu awin qus minhu, tengah malam jam 12, kurangnya dikit 1:30. Auzid alaihi, atau juga boleh jam 3 sampai jam 4. Lalu waratil Quran tartila, di malam hari, di pagi yang masih segar itu silakan kau belajar, kau membaca, bukan Al-Quran saja. Masuk ke laboratorium, ada meneliti apapun. Disitulah kebetulan terjadi di malam hari. Itu namanya qaulan tsaqila. Ya, luar biasa. Ini satu metodologi yang sangat jarang dilakukan, Bu ya. Dan ini ketika Buya mengatakan ini, saya ingat satu keluarga, Bu ya. Ada satu keluarga yang kebiasaannya itu adalah
tidurnya di sore hari, pukul 8 malam. Dan satu keluarga ini akan bangun pada jam 2 malam. Setelah itu di keluarga ini, jadi pada malam hari itu atau pagi hari itu suasananya sangat ramai. Artinya mereka semuanya bangun, kemudian yang sholat malam, yang belajar. Dan ini kehidupannya luar biasa, Bu ya. Yang terjadi luar biasa. Memang. Dalam kehidupan kemasyarakatannya, dalam kehidupan ekonominya, termasuk dalam kecerdasan anak-anaknya, Bu ya. Termasuk kualitas hubungan seksual juga di malam hari. Nah, ya. Kalau yang ini sangat menarik nih, sahabat-sahabat. Jam 8 malam, jam 9 malam, itu di penghujung kelelahan kamu. Dari pagi bekerja dalam keadaan lelah. Ketika berhubungan seksual dalam keadaan lelah, yang terjadi adalah ejakulasi dini. Iya, karena lelah sih. Tapi kalau setelah bangun malam hari kan segar, beristirahat, fresh, betul-betul fresh. Kalau menang nyoba dah. Iya, sahabat Buya, ini ternyata Buya bukan hanya seorang kiai, tapi seksolog juga ternyata. Baik, kita teruskan nih, Kang Imron. Sebelum kita yang ingin mengapresiasi di pondok ini ada pertanyaan tentang kebahagiaan ini, Buya. Ini dari YouTuber, dari Ali Jahidin di Indramayu. Buya mendefinisikan kebahagiaan itu di mana kita mempunyai kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Iya. Kebahagiaan itu adalah menghadapi kesulitan. Kemampuan. Mendefinisikan kebahagiaan itu mempunyai kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Iya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita meraih kebahagiaan cinta? Akan tetapi kesulitannya itu datang dari orang yang kita cintai, termasuk orang tua kita sendiri. Ya. Semakin banyak kesulitan di sekitar kita, semakin kita merasa puas meraih keberhasilan itu. Semakin mendapatkannya dengan susah payah, semakin kenikmatan semakin tinggi. Apa saja yang kita dapatkan dengan mudah, harganya pasti murah. Allah tidak membuat emas itu jumlahnya banyak, supaya tetap harganya mahal. Kalau Allah bikin emas banyak, murah emas itu. Percaya enggak? Nah, itu makanya. Ya, jadi artinya nanti begini aja lah. Sebetulnya inti kebahagiaan itu banyak orang tidak menangkap. Ini public opini pada umumnya orang mengatakan kalau mobilnya bagus, rumahnya harganya 5 miliar, istrinya cantik, kemudian fasilitas hidup, punya mobilnya 4, ada Rolls Royce, pasti menduga ini orang bahagia, betul nggak? Iya. Jangan kamu melihat, coba tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu bahagia tidak? Karena yang menentukan bahagia tidak adalah dirimu sendiri. Gimana lagi? Jangan salah paham orang rumah gedong bahagia, rumah gubuk tidak. Kata siapa? Ternyata kopral lebih bahagia dari jenderal aja. Ya. Di rumah gedong semalaman merintih kesakitan. Rumahnya gubuk bisa tertawa terbahak-bahak. Mana yang bahagia? Lah. Jadi jangan mengukur kebahagiaan dengan materi. Kebahagiaan sendiri, materi sendiri. Bisa bertemu, bisa berpisah. Lah iya, jadi artinya begini. Rumahnya bagus. Gedong mewah. Taman bunganya aja luar biasa. Segala macam bunga ada. Duduk di depan rumahnya, secangkir kopi yang harum semerbak, istrinya cantik jelita di sampingnya. Kenapa kok dia menitikan air mata? Berarti pada detik itu dia tidak bahagia, menangis ya. Yeah. Lalu di mana kurang? Karena dia larut
menimang-nimang penderitaan masa lalu. Jadi artinya bahagia itu adalah sekarang ini di sini. Kita syukuri nikmat Allah. Makanya kan intinya kebahagiaan adalah kesadaran kita mendapat nikmat dari Allah dan kita mensyukurinya. Itu inti kebahagiaan. Luar biasa. Ya, ini sangat menarik dan kita masih bincang-bincang untuk mengapresiasi ini. Bagaimana nih Kang Imron? Jadi belum terjawab dari kesulitannya dari mertua gitu. Iya. Iya. Bukan dari orang tuanya, Bu ya. Iya, orang tuanya mertua berarti kan. Jadi orang tuanya kurang setuju gitu. Oh gitu. Iya. Ya jangan maksa dong. Tapi keburu cinta, Bu. Lah iya itu persoalannya. Keburu cinta dan jangan-jangan ini Allah mempertemukan gitu, Bu ya. Ini persoalannya kan. Ada seorang perempuan datang mengeluh kepada saya, minta solusi. Saya sakit hati Pak Kiai. Tiap hari saya makan gak enak. Karena mertua saya cemberut tiap hari kepada saya. Makan tuh gak ada enaknya. Saya bilang jangan pernah minta cerai. Jangan pernah meninggalkan rumah tanggamu. Perceraian bukan solusi. Tapi membuat problem baru. Ya kan? Ya. Makan saja yang enak-enak saja. Jangan melarikan diri. Biarkan mertemu cemberut, kamu makan yang enak-enak saja. Kecuali kalau piringnya ditampel, baru kamu boleh pergi. Ya dong. Ya. Kita bertahan pada titik darah penghabisan. Kan begitu, jangan cengeng dong. Ya. Nah, itulah keberanian kita menghadapi persoalan. Itu juga merupakan modal kita meraih kebahagiaan. Ya kalau cengeng kapan bahagianya kamu? Ya. Betul nggak? Baru diplototnya sudah nangis, lucu kamu nih. Iya dong. Itu jadi ketika kita punya kemampuan besar menghadapi kesulitan, malah justru kita harus melihat kesulitan hidup itu adalah seni kehidupan, paham nggak? Anggap aja seni. Tapi kalau kesulitannya ini datang dari orang tuanya, apakah harus dilawan juga? Karena ini adalah Loh ya kebahagiaan. jangan dong. Jangan. Tapi keburu Iya. cinta, Bu ya. Ya begini persoalannya. Saya tidak saya menganjurkan jangan memaksakan diri. Bagaimanapun orang tuamu tetap punya hak veto. Ya. Yang tidak boleh dalam undang-undang adalah memaksa. Tapi kalau melarang, Boleh. calon suaminya pakai anting. Rambutnya dikepang kayak kuda, dicat merah. Rambutnya tutup botol, kerancang kerincing di sini. Apa kata orang tuanya? Ya, amit-amit pitung turunan, aja tidak mentelemu, jaran guyang mokonon. Iya, terus memaksa. Ya. Nantinya kan, nah itulah makanya kita memaksa, mertua tetap masih sakit hati. Di mana kamu akan merasakan kebahagiaan? Ya. Tapi kalau saya tafsirkan, Bu ya, dari pertanyaan ini sesungguhnya ini si laki-laki nih, Bu ya. Ini laki-laki ini mencintai seseorang perempuan yang orang tuanya tidak suka. Iya, bisa Anda kawin karena laki-laki tidak perlu wali. Iya. Tapi bagaimana Anda bisa melepaskan dengan orang tua? Saya mau nanya, menyakiti hati orang tua itu ada pahalanya enggak? Tidak ada. Persoalannya perbedaan persepsi yang memungkinkan bahwa ini anak zaman sekarang, milenial, dan orang tuanya kolonial nih, Bu ya. Iya. Iya. Saya sangat mengerti, apalagi itu orang tua. Masa enggak bisa dilobi? Yang penting jangan dulu melangkah sebelum orang tua bilang iya, sekalipun ianya sambil ngosong. Ya wis los. Ya kan. Ya kan nanti kita punya las kan setuju dulu. Ya kan mengosong, ya mau boleh ngerti kita mengosong. Ya kan itu persoalannya. Jadi ya biasanya dia lebih saja. Saya kira orang tua juga hati itu batu saja ditetesi air lama-lama bolong kok. Iya. Itu aja. Ya, jadi ketika Anda
mengambil jalan pintas, itu berarti Anda putus asa. Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa mencerahkan yang penanya tadi dari Indramayu. Dan ini Kang Imron gimana nih? Yang ada hal lain yang apresiasi dari puisi Buya? Oh iya. Ini misalnya kata-kata konspirasi, kemudian lagi bahwa teman setia di sekeliling kita tidak banyak jumlahnya, sedikit. Iya. Nah ini saya kira perlu dijelaskan ini Bu ya. Iyalah. Ada teman biasa, ada teman setia. Satu, ketika engkau sedang dalam keadaan makmur, temanmu banyak. Ketika kamu jatuh miskin, berapa yang tersisa yang selalu bersamamu itu teman setiamu. Itu dirawat, dipelihara, jangan mereka sekali-sekali sia-siakan. Temanmu yang siap mendampingimu ketika engkau susah, itulah teman setiamu. Kalau teman pasangan hidup termasuk nggak Bu? ya jelas dong. Ya kalau tidak itu namanya ada uang abang sayang. Yeah. Ada juga perempuan yang setia, usahanya bangkrut. Rumahnya disita. Malah masih minus lagi orangnya. Mertua sudah tidak mau tanggung jawab. Ya kan gitu. Akhirnya sang suami ini jujur, Neng, saya mengawini kamu untuk mengajak kamu bahagia. Bukan mengajak kamu sengsara. Ya, saya akan kembalikan kepada orang tuamu. Saya tidak mau mengajak kamu sengsara. Apa jawabannya? Wahai kakanda, gak ada arti hidup tanpa dirimu itu. Aku selalu di sampingmu. Aku selalu di sampingmu sekalipun di bawah jembatan. Dengan kalimatnya yang manis itu, sang suami yang tadinya sudah frustrasi bangkit semangatnya kembali dan sukses setelah itu. Itulah kalimat yang manis yang ditunggu seorang perempuan yang setia itu. Iya, saya bukan suaminya tapi saya merinding Bu ya. Iya, mudah-mudahan istri-istri kita ini adalah orang-orang yang sangat setia. Amin ya. Baik, kita teruskan lagi yang ingin mengapresiasi di sini. Kami persilakan. Iya, itu sudah pegang mic-nya ya. Wah, lebih baik berdiri. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badawi dari Desa Kalideres. Ya. Saya ingin mengapresiasi puisi Buya. Mungkin kalau puisi itu kita nggak bisa lihat dari teksnya, tapi dari konteksnya, dari nilai sastranya. Saya melihat, mengamati beberapa puisi Buya dari awal sampai malam hari ini. Ini puisi bukan puisi cinta, tapi ini puisi pemberontakan yang dibalut dengan kelembutan dan kecintaan. Pemberontakan terhadap maskulinitas, terhadap budaya patriarki dalam masyarakat Islam yang begitu sangat kuat. Jadi saya melihatnya ini puisi-puisi pemberontakan terhadap budaya patriarki yang kita lakukan selama ini dari berabad-abad yang lalu. Ini coba Buya ini mendobrak dengan keliaran pemikirannya, anti kemapanan yang sudah mapan beratus-ratus tahun. Ini coba Buya ini coba didobrak, coba dibuka akal kita, kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan adalah tidak benar. Kita mendudukkan sesuatu pada porsinya. Nabi Muhammad sendiri memuliakan manusia, memuliakan perempuan ini jauh di atas laki-laki sebetulnya, karena dia ibu kita. Dia yang membimbing kita, yang mencintai kita melebihi dari ayah kita. Dia mengorbankan nyawanya demi melahirkan kita. Dan ini yang coba dobrak dari pola pemikiran Buya. Dibalik dibungkus dengan kelembutan, dengan kecintaan, tapi ini adalah puisi-puisi pemberontakan Buya terhadap kemapanan pola berpikir kita dalam melakukan kehidupan selama ini.
Barangkali itu yang bisa kami tangkap, Buya. Mohon tanggapannya, barangkali itu saja. Karena ini puisi, kalau sastra itu dilihatnya nggak bisa dengan teksnya, tapi konteksnya seperti apa. Ada rahasia di balik rangkaian kata-kata dan kalimat yang Buya buat sendiri. Barangkali itu saja. Jadi kita nggak melebar jauh kemana-mana, tapi kita runut dari apa yang pertama kali Buya sampaikan sampai malam hari ini. Inilah puisi-puisi pemberontakan terhadap kemapanan pola berpikir kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat berterima kasih kalau Anda paham itu. Iya kan? Ya. Tapi juga ada yang selera rendah ya ada. Itu dianggapnya ngapain Buya cengeng gitu. Dikiranya puisi ini adalah keluhan-keluhan jiwa saya. Dikiranya kan gitu. Iya. Iya, itu nggak usah nih. Yang setengah paham ada, yang separuh paham ada, yang kurang paham, yang gagal paham ada, yang betul paham pada intinya ya ada. Jadi saya sangat bahagia sekali malam ini kalau ada orang yang paham tentang pikiran saya. Oke. Iya, kalau ada orang memahami pikiran saya, sepertinya saya menemukan saudara yang sudah lama berpisah. Subhanallah. Oke, ya luar biasa. Anda mengapresiasi puisi Buya ini tepat sekali seperti yang Buya inginkan. Ya, begitupun mudah-mudahan sahabat yang hadir di sini dan tentunya Anda bisa mengapresiasi. Kita coba pikirkan bahwa kondisi pikiran kita ada pada wilayah sastra, sehingga kita bisa merasakan dalamnya maksud yang terkandung dalam puisi-puisi Buya. Kita teruskan, Kang Imron. Kang Imron menanggapinya seperti apa? Ini tadi luar biasa nih. Ya. Bahwa puisi Buya ini adalah anti mainstream gitu. Betul. Ya, streamline. Streamline ya. Kemudian dominasi sosial juga didobrak gitu. Dan pemberontakan terhadap maskulinitas atau patriarki, budaya patriarki di kita kan sangat kental sekali. Bagaimana Bang Im melihat ini sebagai sebuah? Ya, saya kira memang ini tugas berat bagi Buya Syakur sendirian. Jika sebagaimana kita dengarkan beberapa hari lalu pada malam Jumat ya, bahwa kalau sendirian mengubah suasana seperti ini akan kesulitan atau berat sekali bebannya gitu kan. Jadi oleh karena demikian ya memang kita para santrinya ini, para muridnya harus bahu membahu gitu kan. Cuma satu persoalan ini Bu ya, bahwa kita sambung dengan tadi ada konspirasi pengkhianatan ya pada puisi malam ini. Ya. Saya kira ini memang yang namanya pengkhianatan, kemunafikan itu kental sekali. Ya itulah makanya kita sering sekali sakit hati itu. Kita niatnya menolong mereka, niat baik. Tapi mereka menuduh kita berbuat buruk. Ini resistensi itu ada. Memang mungkin ada begini. Hari Kamis pagi itu majelis taklim untuk ibu-ibu. Itu banyak ibu-ibu yang kepengen ngaji tapi oleh suaminya dilarang. Saya kasih tahu. Alasannya apa? Istrimu ngaji sama Pak Kiai Sakor biar ngelawan sama suami. Jadi sudah ada yang menengarai gitu. Ini agaknya nih Pak Kiai Sakor sih ngajak perempuan suruh ngelawan sama suami. Silakan bertanya kepada ibu-ibu yang ngaji sama saya sebagai Kamis, pernahkah saya ngajar mereka itu melawan suami? Enggak kok. Iya kan? Malah saya tidak pernah menyetujui ada perempuan yang ingin cerai. Kurang seberapa lagi. Silakan nanya, cek di lapangan dong, jangan katanya. Ya artinya begini, karena saya menganjurkan perempuan itu untuk zaman sekarang jangan mengandalkan hanya menunggu pemberian dari sang suami. Karena jodoh tidak selamanya terjamin itu umur hidup.
Sang suami setelah mencerai kamu, dia tidak mau tahu kok. Harusnya ada undang-undang dibuat negeri ini. Mudah-mudahan banyak mendengar. Amin, amin. Setiap suami mencerai istri, selagi istri belum kawin lagi, kewajiban kamu memberi nafkah. Ya. Itu. Iya kan? Ya. Lalu makanya apa? Jadi kan kadang-kadang udah dikasih nafkah, anak-anaknya juga Telantar. dibawa sama istrinya kan seperti itu. Nah ini kan kejahatan. Nah itulah makanya jadi saya bilang bahwa jangan beranggapan ini paradigma yang salah. Perempuan, istri bisa cari duit ngelawan sama suami. Pernah dengar begitu nggak? Saya bilang istri ngelawan tuh watak asli, bukan karena bisa usaha. Banyak perempuan yang kaya tetap takzim sama suaminya kok. Kalau wataknya ngelawan, biar melarat juga ngelawan kamu tuh. Iya, betul nggak? Ya, betul. Melarat kan ngelawan terus kok. Iya. Itu kan. Ya sebetulnya. Oke, terima kasih Buya. Dan sahabat Buya, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Dan kita mencoba untuk mengajak sahabat Buya juga untuk bisa mengapresiasi. Ada yang dari, ya silakan. Kami persilahkan. Barangkali yang dari studio nih yang terakhir apa ya? Oke, dipersingkat saja. Sebutkan namanya dan asalnya. Selamat pagi Buya, saya Oping dari Cilaing. Sebelumnya saya ingin menceritakan pengalaman hidup saya. Dulu saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Saya juga pernah membuka usaha saya sendiri. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup saya. Saya juga pernah menyaksikan pengalaman hidup bapak saya yang punya usaha lagi maju-majunya tetapi ditutup usahanya. Padahal satu hari dapat untung 5 juta dari usahanya, tapi ditutup secara tiba-tiba. Saya tanya juga, kenapa ditutup Pak? Karena itu semua juga tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan hidup. Lalu bapak saya bilang, hanya ada satu jalan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan hidup. Yang saya tanyakan, jalan apa Buya? Terima kasih. Bagaimana? Jalannya hanya ada satu jalan. Iya. Yang saya ingin tanyakan, jalan seperti apa? Jalan seperti apa? Yang dapat menyelesaikan semua permasalahan hidup. Solusi lah, katakanlah solusinya gitu ya. Kondisinya memang kondisi usahanya, kondisi kehidupannya itu sangat sangat sulit Bu ya, sangat susah. Iya. Nah, bagaimana menyikapi kondisi seperti itu gitu? Jalan Ya keluarnya kalau seperti apa? terlalu banyak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, memang ada satu penyelesaian total, kematian. Udah selesai semua kalau mati mah. Iya. Nggak ada yang nggak selesai, semua selesai kok. Utang lunas. Ya itu kan. Tapi kan bukan seperti itu. Jadi persoalannya begini, kita harus mengerti bahwa dalam hidup ini jangan dikira bahwa kesulitan yang sekarang kau hadapi setelah selesai lalu tidak selesai lagi. Setelah itu selesai, tidak akan muncul kesulitan yang lain. Selesai lagi, akan ada lagi dan tidak akan pernah berakhir. Selama engkau hidup, selamanya engkau selalu menghadapi persoalan. Ya. Itulah kehidupan. Jangan bermimpi, inilah kehidupan. Nah, ketika engkau mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada menghadang depanmu, itulah implementasi dari pengabdian kita kepada Tuhan. Ya. Karena yang menciptakan kesulitan juga Tuhanmu juga. Tugasmu membantu rumah tangga di Saudi Arabia. Kerjanya mencuci baju, ngepel. Apa dikira setelah dipel sekali lalu 5 tahun dipel lagi? Ya tiap hari kamu ngepel. Setelah bersih kotor lagi enggak? Kotor lagi. Terus dipel lagi enggak? Dipel lagi. Setelah itu kotor lagi enggak? Kotor lagi. Dan tidak akan pernah berakhir. Itulah kehidupan. Gimana? Ya.
Dan ketika kita menghadapi kesulitan, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa cemas, percaya diri, tidak ada urusan di dunia yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Ini saya juga nggak mengerti, ada orang pengen hidup yang tidak ada kesulitannya. Ya. Di dalam kehidupan ini, namanya hidup itu pasti ada energi positif, ada energi negatif. Yang keduanya akan bertemu dan saling menghancurkan. Dan ketika saling menghancurkan, itulah adanya suatu potensi besar. Kalau negatifnya dihilangkan, tidak akan nyala lampu itu. Ya. Ketika positifnya dihilangkan, hanya negatif saja, tidak akan nyala. Bisa nyala karena positif dan negatif saling menghancurkan. Maka dalam kehidupan itu mesti ada kesulitan. Kalau ada kesulitannya bukan kehidupan namanya, paham enggak? Ya, luar biasa. Kehidupan harus tetap ada kesulitan karena ini adalah kehidupan. Oke, saya katakan untuk mendapatkan nasi sepiring saja di hadapanmu, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah sambal goreng dendeng berkedel lagi dah, nggak usah. Ini onta, gorengan onta, oncom dan tahu, dan nasi sama kecap sama cabai, itu saja. Yuk, ini untuk mendapatkan makanan sepiring saja, berapa juta orang terlibat memprosesnya. Jangan menghayal. Yang nanam padi berapa orang? Yang pembudidayanya berapa? Dipupuk enggak? Berapa juta orang bikin pupuk? Pupuknya dari mana? Fosfat. Dari mana fosfatnya? Diangkut dari Maroko, dari mana lagi? Dari Tunisia. Ya kan? Berapa kapal tanker yang bawa fosfatnya itu berapa? Pabriknya berapa ribu? Bayangkan. Kemudian ketika kena hama disemprot, berapa juta orang yang terlibat dalam penelitian obat itu. Piringnya dari apa? Dari beling. Berapa banyak orang yang menggali pasir kuarsa. Pabriknya berapa? Bayangkan, berjuta-juta orang memproses ini. Itulah kehidupan. Ya itu persoalannya. Jadi yang artinya bahwa apapun yang kau dapatkan dunia ini semuanya sangat melelahkan dan melalui perjuangan. Disitulah indahnya kehidupan. Bahwa semakin banyak kesulitan, Anda semakin banyak menikmati kebahagiaan. Ya. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak mendapat kesuksesan. Tanpa kesulitan Anda tidak pernah sukses hidup ini. Ya, luar biasa. Dan keywordnya adalah jangan cengeng ya, Bu ya. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Oke. Iya. Baik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak cengeng. Dan sahabat Buya, kita masih membagi ini. Ada satu pertanyaan lagi nih Buya dari YouTuber. Sebelum kita satu lagi ya. Salam Buya. Kenapa ya jauh dari Allah tidak nangis? Tidak nangis. Tidak nangis. Iya. Tapi jauh dari orang yang kita cintai, nangis. Bahkan terseduh-seduh Bu ya. Mohon pencerahannya kenapa gitu. Ya sebabnya kamu tidak menangis jauh dari Allah karena kamu tidak mencintai Allah. Tetapi kekasihmu yang kau cintai ketika jauh kau menangis. Berarti yang menyebabkan kamu merasa rindu adalah cintamu juga. Ya. Itu kan jadi persoalannya. Ya kan begitu. Karena belum mencintai Allah. Nah, bagaimana Anda menangis masa rindukan kepada seseorang yang tidak kau cintai? Padahal Anda keliru. Mana yang banyak berbuat baik kepadamu? Perempuan itu atau Allah? Ya. Malah perempuan itu yang kau beri, yang kau baiki. Ya. Ini pertanyaannya dari perempuan ya Bu ya? Iya. Dari Heni Nur, berarti laki-laki Bu ya? Iya.
lelaki ngasih uang kepadamu karena ada imbal baliknya. Ketika maksudnya tidak tercapai, minta kembali. Sodakoh untuk kekasih bukan sodakoh, namanya sewakan. Iya, saya mengatakan kepada seseorang, adakah yang kau cintai di dunia ini? Tidak ada. Tidak mungkin cintaku kuberikan kepada siapapun. Hanya kepada Allah yang sangat mencintaiku. Selain Allah tidak ada yang mencintaiku. Kenapa aku tidak mencintai siapapun? Karena aku sudah kapok. Pengalaman berulang-ulang. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun. Di penghujungnya selalu mengecewakan diriku. Insya Allah. Ya, ini merinding juga nih sahabat-sahabat yang hadir di sini. Jadi kapok ya. Ya, ternyata cinta kita bukan kepada Allah ya, Bu. Lah iya. Istriku cerdas ketika bertanya, apakah Buya mencintaiku? Tidak. Aku hanya mencintai Allah saja. Lalu kata dia, aku pun hanya mencintai Allah. Kalau begitu, cinta kita bertemu di sisi Allah. Iya. Istri kita yang begitu jarang, Bu ya. Ketika kita mencintai Allah pun istri kita cemburu gitu. Jadi, aduh bagaimana ini bisa seperti itu. Ya. Luar biasa. Baik, kita masih punya waktu sedikit lagi. Kita persilakan yang mengapresiasi terakhir di studio. Ini yang ya, silakan. Mic-nya ini tadi yang di sana ya. Ya, silakan. Cek. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim ayahanda bunda. Salam silaturahim semua buat sahabat Buya Syukur sekalian. Salam kenal, saya Fikri Alman dari Jatiwangi, Majalengka. Mohon maaf sebelumnya saya belajar mengapresiasi mengenai puisi Buya yang berjudul Merasakan. Kalau sedikit saya artikulasikan mengenai merasakan itu kan bercerita tentang artikulasi cinta dan pernak-perniknya antara aku, Tuhanku dan makhluknya. Kalau sedikit saya mau nukil karyanya Haidir Bakir yang berjudul tentang Dari Allah Menuju Allah, belajar tasawuf Jalil Jalaluddin Arumi. Itu ada sedikit makalah yang berkata, agama saya adalah agama cinta. Efeknya sangat menenangkan sekali, ibarat menarik napas panjang dan menghembuskannya secara perlahan-lahan. Sungguh amat luar biasa. Kalau nukil karya Jalaluddin Arumi dalam Masnawinya, yang kurang lebih dia bercerita tentang aku dan ketauhidan dan aku mencari Robku. Dia bercerita bagaimana jalan menuju Tuhanku melalui cinta. Puisinya seperti ini kurang lebihnya. Aku mencarinya kesana kesini, padahal aku sedang duduk menatapnya lurus-lurus. Aku sedang duduk di sampingnya, wahai kekasihku. Aku bertanya, di mana sang kekasih? Apresiasi cinta ini sungguh sangat mendalam. Bahkan ada jargon yang mengatakan semakin sulit atau susah dipahami artikulasi puisi, maka semakin tinggi nilai sastranya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang masih kurang paham, berarti jenengan itu termasuk orang-orang yang tinggi karya sastranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengapresiasi saja puisi Bu ya. Ya begitulah. Haidar Bakir teman akrab saya, sering kita seminar bareng-bareng sama dia. Terakhir di IAIN itu kita di bagian narasumber juga. Dan dia sudah setelah pulang dari luar negeri, saya bilang kan kamu sekarang jadi pinter banget sih bilang.
setelah luar negeri rupanya wawasannya semakin luas sekali, dan dia seorang tokoh intelektual. Anaknya Pak Bakir. Ya, yang punya percetakan Al-Mizan itu. Ya, dia banyak menulis. Saya kan jarang menulis sebetulnya, ini juga kepoko aja. Iya, karena waktu saya habis buat melayani orang minta kumat. Artinya begini, itu bisa kita rasakan. Kalau orang itu sudah mencintai Allah, maka semua ciptaannya pasti dicintai. Tidak melihat beda warna kulit, tidak melihat beda agama, tidak melihat kebangsaan. Semua makhluk Allah dicintainya. Dan apapun yang dilihat sangat indah. Apa yang didengar sangat merdu. Ya kan? Larut dalam cinta adalah satu. Yang terpikir apa yang bisa menyenangkan kekasihku. Ya. Jadi ketika berbuat apapun hanya satu. Bagaimana membuat kekasihku senang. Karena cinta intinya adalah siap berkorban dengan segala-galanya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, sebelum kita akhiri, kita mencoba mengajak untuk Kang Imron, Ustadz Imron, Kiai Imron ini untuk mengapresiasi atau closing statement untuk pagi hari ini. Kesimpulan. Siap. Ya, saya kira untuk akhir penghujung kita ini, di penghujung Puisi di dan penghujung apresiasi, pertemuan kita pada malam ini, saya ingin membacakan sebuah syair ya. Ini pernah disyairkan juga oleh bapak bangsa kita, yaitu teman beliau, teman Buya Abdul Syakur Yasin, yaitu Gus Dur. Ya. Waladatka ummuka ya bna Adam bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ya, demikian saya kira itu. Ya, luar Artinya biasa. apa itu? Biar tahu. Biar beliau yang menjelaskannya. Oke. Ketika engkau dilahirkan menangis, orang di sekitarmu tertawa. Ya. Kenapa engkau tidak tertawa ketika mereka menangis meninggalkan dunia ini? Jadi artinya tertawa dan menangis bagi saya hanya fenomena yang silih berganti. Ya kan? Menangisnya kita hakikatan adalah karena meratapi aku tidak bisa berbuat lebih banyak dari ini untuk menyenangkan sang kekasih. Dan ketika kita tertawa hanya karena sang kekasih merasa puas apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Kata kunci terakhir untuk penutupan, kalau kita ingin menyenangkan Allah, satu, kau harus tahu dulu apa yang paling disenangi Allah. Ternyata yang paling disenangi ketika engkau selalu senang diberi apapun oleh Allah. Terima kasih. Ya, syukur sekali. Terima kasih sahabat Buya, pemirsa Wamima TV yang saat ini masih live streaming, menonton live streaming. Dan jangan lupa untuk pemirsa Wamima TV, satu channel yang asli dari channel YouTube Kiai Haji Buya Syakur Yasin adalah KH Buya Syakur Yasin MA. Dan untuk merasakan juga kebahagiaan bersama kami, rasanya Anda untuk merasakan juga like, kemudian subscribe
agar kita terus bisa bersama-sama sahabat semua di pagi hari ini. Dan kembali kita doakan guru kita, kiai kita yang mulia Kiai Haji Abdul Syakur Yasin agar tetap sehat, fit, Amin ya rabbal alamin. untuk selalu bisa bersama-sama kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan dan selalu dibimbing oleh beliau. Terima kasih Kang Imran Rosyadi. Sama-sama. Baik sahabat Buya dan Buya sendiri, terima kasih. Alhamdulillah, Ya. Baik, saya Ahmad Mustafa, kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.